Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel Mak Pilur. Seperti biasa kita akan bertanya jawab. Oke, sekarang ini ada pertanyaan dari Rambe Manis yang akan saya pertanyakan kepada bapak saya. Pak, saya mau tanya, kapan kira-kira kita mendapatkan pemimpin yang adil, khususnya di negara kita, Indonesia tercinta ini? Mohon Pak jawabannya, ditunggu ya Pak. Rambe Manis, Horas Rambe. Horas. Berarti semarga lah sama bapak kan? Horas Rambe. Ini begini, itu ramalan, Mak. Kalau meramal kan terus terang bilang tak pandai meramal kan gitu. Cuma kan ada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dia diberi Allah kelebihan mukjizat tadi, bisa melihat masa depan, membaca. Makanya Pak bilang itu ikro, bacalah. Dia bisa membaca situasi, kondisi ke depan, bisa dibacanya. Itu dikasih kelebihan Nabi Muhammad, dikasih Allah, ya kan? Nah, jadi dalam hadis dikatakan Nabi Muhammad, kita akan menghadapi 5 zaman katanya. 1 zaman nubuah katanya kan, itu zaman kenabian. Baru kedua zaman khilafah, itu zaman para sahabat ini. Baru yang ketiga zaman katanya mulkan itu kerajaan, sultanan. Baru yang keempat katanya zaman Jabiroh. Zaman Jabiroh ini katanya di situ zaman itu manusia itu udah mulai lupa daratan semua, akan dosa segala macam, fitnah itu sudah suatu hal yang biasa kan gitu. Jadi kalau rasa bapak itu macamnya sudah terjadi zaman ini kan? Iya. Ya. Udah banyak yang terjadi. Jadi dikatakan situ Islam itu banyak kan, tapi bagaikan buih di lautan. Baru yang terakhir katanya zaman Khilafah 2. Nah, di zaman itulah nanti muncul Imam Mahdi seperti cerita kita semalam kan. Dari situ juga muncul Dajjal. Kembalilah Islam ini jaya gitu. Jadi Islam ini sebenarnya kan, arti Islam ini kan tunduk kepada Allah gitu. Nah, jadi kalau dikatakannya istilahnya kapan katanya sama bapak tanyakan ya kan. Kalau itu terus terang bapak nggak tahu kapan kan gitu. Cuma dari gambarannya kita berbicara dulu istilahnya dari sejarah dulu ke dulu. Setiap zaman itu terjadi suatu kejoliman, maksudnya manusia itu sudah mulai sesat, sudah mulai ingkar, sudah mulai tak tahu lagi mana yang salah, mana yang benar. Makanya turunlah seorang utusan Allah. Zaman dulu namanya Nabi kan, Rasul kan gitu kan. Jadi ada derajat satu lagi selain Nabi dikasih Allah untuk manusia. Namanya wali, derajat wali. Nah, makanya wali itu tidak ada habisnya, wali itu tidak 25, tidak apa. Dia sebanyak-banyaknya wali itu masih ada lowongan untuk kita menuju derajat kewalian tadi itu kan gitu. Jadi Rasul itu 25. Jadi kalau ada orang mengaku dia katanya Nabi, nah itu pokokkan aja kepalanya kan gitu. Karena Nabi itu cuma 25, Nabi dan Rasul 25. Tapi kalau wali itu masih banyak lowongannya gitulah. Nggak terbatas. Jadi setelah kita teliti zaman sekarang ini kan gitu kan. Zaman sekarang ini manusia itu sudah kembali seperti zaman jahiliyah. Manusia tidak takut lagi namanya dosa, karena dosa itu yang sebatas kata dosa, D-O-S-A kan gitu, nggak ada artinya apa-apa. Makanya manusia nggak takut lagi fitnah, caci maki, saling membunuh, nggak ada takut lagi dosa. Biasanya kalau setiap zaman sudah mulai begitu, makanya akan dimunculkan nanti seseorang yang kan gitu, pemimpin yang arif, yang adil dan bijaksana. Cuma kita nggak tahu itu kapan kan gitu. Karena kebobrokan moral manusia sekarang ini sudah semakin menjadi-jadi. Kenapa semakin menjadi? Karena tidak ada lagi ilmu kaji diri namanya. Kaji diri. Orang hanya memandang luar saja. Dalam ini nggak diketahui lagi kan gitu. Makanya kayak Pak ceritakan, wah ini begini ya, sampai ada perdebatan masalah tahlil, masalah ini segala macam. Kan itu kan nggak perlu perdebatkan kan gitu. Sebenarnya hati ini, iman ini yang dijaga kan gitu. Itu yang Mbak bilang kan. Iman ini diperkuat, tapi nggak ada lagi. Jadi kalau kita sudah bicara hati, perasaan, kalau perasaan ini diisi, budi pekerti, ya mudah-mudahan, kalau tahu kita
sakit rasanya dicubit orang, nggak mungkin kita nyubit orang kan gitu kan. Cuma sekarang nggak peduli. Karena udah mata hatinya sudah tidak ada lagi. Makanya dajjal anaan sudah muncul kan gitu. Nah, makanya Imam Mahdi pun bakal muncul. Nah, gitu. Jadi kalau khususnya kata untuk Indonesia kan gitu. Jadi ada dulu ramalan Joyoboyo. Jadi bakal muncul Ratu Adil kata Joyoboyo kan. Jadi Notonogoro katanya. Notonogoro. Jadi ada prediksi orang kan gitu kan. No itu Soekarno. To itu Soeharto. No itu Yudhoyono kan gitu. Go misalnya sama Ro-nya ini belum datang dia kan gitu. Nah, jadi kalau datang nanti Go-nya sama Ro-nya, Ro-nya itulah Ratu Adil yang tadi itu kan gitu. Jadi ini pun belum masuk di sini, si Jokowi ini belum tahu kita masuk apa tidak kan gitu. Karena Jokowi ini pun sudah mengadakan perubahan begitu besar kan gitu. Cuma memang kalau kebencian pada manusia itu banyak kan gitu. Karena kayak ulama sekarang pun menyebar kebencian. Nah, masuk si Gus Nur ngaku-ngaku Ustadz kondang Gus Nur ya kan. Nah, Gus Nur masuk mencaci maki. Mana kayak gitu Ustadz? Mana kayak gitu jadi panutan? Jadi panutan sekarang itu hanya saya menumpang popularitas namanya. Nah, jadi artis semua. Supaya mengalir harta kekayaan tadi itu. Makanya apa kata Allah tadi? Jangan kau jual ayatku dengan harga yang murah katanya. Dunia ini pun milik kita, itu masih murah bagi Allah karena itu dia maha kan gitu kan. Tapi orang lupa gitu semua. Kalau dia belajar kaji diri, itu dia pengalaman yang dirasakannya, pengalaman supranatural namanya. Itu dirasakan, bisa dipungkiri. Jadi kok yang belajar dari buku itu, ya tinggal ketengok di YouTube udah ada, di Google ada. Ya kok pengalaman pribadi? Jadi suatu hari pernah bapak istilahnya bilang murid, ya nggak murid, sahabat lah dulu kan gitu kan. Datang dia kemari. Jadi dia katanya banyak melakukan dosa kan gitu. Ya Pak bilang, sekarang gini aja Pak bilang, coba dulu kok kuku pendam, dalam posisi duduk pendam sebatas leher aja kan gitu. Coba dulu. Berapa lama kau tahan ku pendam kan gitu kan? Nah, namanya Mr. Robert. Nah, Mr. Robert kan? Nah, dipendamlah Mr. Robert itu sebatas leher. Nah, jadi bapak sini sama kawan-kawannya, sini duduk kan? Menangis dia, menangis Mr. Robert kan gitu kan? Nah, jadi datang kawan, kayak mana itu? Bang, kayak mana tuh kita apa ya? Nanti dulu, ya kan gitulah. Pak bilang kan, nanti dulu. Tapi udah nangis tuh bang. Oh iya, udah biarkan aja dulu. Jadi ada sekitar, kalau nggak salah itu paling sekitar setengah jam, paling lama pun 1 jam kan gitu kan. Udah gali, angkat dia, Pak bilang kan. Digali lah, udah digali. Jadi udah digali dia. Duduk lah Pak, suruh duduk kan. Nah, duduk Kobet. Nah, kasir minum kan. Duduk kan dulu. Coba kau ceritakan apa pengalamanmu waktu kutanam tadi. Jadi ini tidak ada rekayasa, tidak ada apa biar didengar orang ini kan gitu. Nah, ceritalah dia. Begini bang katanya. Waktu aku ditanam itu bang katanya. Ini seolah-olah bumi ini bicara sama aku katanya. Apa dia bilang bumi itu? Pak bilang ya kan. Kau katanya sama aku bang. Waktu di atasku dulu berbuat maksiat, kau ludahi aku, kau apa kencing segala macam kan gitu kan. Tapi aku tetap baik samamu, ku beri kau makan dari diriku ini katanya. Ya kita kayak mana baiknya tanah sama kita ini? Kita ludahi, kita berbuat maksiat, kita tetap kasih kita makanan dari diri kita itu. Makanya tanah ini lambang kebaikan. Nah, jadi sekarang tiba masanya ku impit kau katanya. Ini seolah-olah kata perasaan diimpit dia. Diimpit tanah ini. Nah itulah. Nah, jadi Pak tanya, ya kayak mana? Si berani kau melakukan kesalahan tadi rupanya. Ya, mudah-mudahan berubahlah bang katanya. Udah kurasakan kayak mana apanya. Jadi itulah siksa kita mati nanti, Pak bilang kan. Sebelum kita menghadap dia, siksa kubur itu ada. Kau diimpit kau nanti. Nah, gitu. Diimpit sama kubur, menjerit-jerit segala macam. Nah, itulah. Jadi kita ngapain cerita yang
apa kan gitu kan. Nanti aku bilang gini, ah ini bid'ah, ini segala macam. Itu nggak begitu perlu rasa Bapak. Kenapa? Karena kita udah selain cara berpikir kita udah pintar, tahu ya kita membedakan mana yang salah, mana yang benar ya kan. Terkadang orang itu kesalahan kecil itu dianggap orang sepele kan gitu. Nah, dianggap orang sepele kesalahan kecil itu. Itu sebenarnya yang harus kita jaga. Kok kesalahan besar itu nampaknya itu, misalnya kayak syirik apa segala macam, nampak itu kesalahan itu ya kan. Jadi kesalahan kecil ini nggak nampak. Jadi contoh gini kayak Bapak bilang samamu itu kan. Kau naik kereta. Kalau ada batu besar di depanmu, pasti kau entah berhenti atau kau elakkan, nampak ya kan. Tapi terkadang batu kecil itu yang buat kita tergelincir. Nah, batu kecil itu yang buat kita tergelincir karena nggak kelihatan. Makanya dosa-dosa kecil ini sebenarnya yang buat kita tergelincir. Di mana dosa kecil? Di sini, hati ini. Karena di hati ini ada perasaan si apa? Penyakit dengki, iri, sombong, serakah. Banyak penyakit di sini. Maka sebenarnya yang perlu perbaiki itu hati ini dulu. Hati ini. Tapi ini Muhammad bolak-balik dikatakannya. Hati itu kunci katanya. Apabila ini bagus, luar kita bagus. Makanya hati, jangan nanti cerita kau, oh ada di sana udah susah dia, wah kerja, pergi dia kerja bersihkannya masjid, pulang dia. Jadi karena saking sering dia membersihkan masjid, tiba-tiba rumahnya apa? Karena kan orang susah kan gitu. Tiba-tiba dia pulang ke rumah taunya loh, kok banyak makanan. Ada tadi orang mengasihin segala macam, malaikat segala macam. Itu kan udah cerita, makanya Pak itu cerita anak-anak gitu loh. Tapi sekarang orang Islam ini dikembalikan seperti cerita anak-anak. Itu cerita anak-anak. Cobalah buat dulu zaman sekarang kayak gitu. Pergilah kau dia ke masjid sana, bersihkan. Ada nggak datang kayak gitu kan gitu. Makanya cerita anak-anak. Jadi usaha kalau kita mau apa? Mau kita istilahnya kaya, usaha. Nah, ini enggak, nanti campur aduk. Oh, kalau mau apa rezeki sholat ini segala macam, itu nggak ada hubungannya kan, nggak ada hubungannya. Nah, makanya nanti bakal ada suatu peristiwa nanti perang saudara namanya, perang saudara. Situlah baru bermunculan nanti istilahnya para apa nanti nih, para pengkaji nih. Kalau pengkaji sebenarnya ilmu sejati namanya. Ilmu sejati ini artinya jati diri kita itu yang asli gitu. Sekarang kita ngikut orang sana, ikut orang sini kan gitu. Ya harus diri kita yang sejati, yang asli, yang dibangkitkan. Nah, jadi apa kata pesan Sunan Kalijaga, ya kan? Hidup ini ger katanya, ibarat pewayangan katanya. Jangan kau mau jadi wayangnya, tetapi jadilah kau dalangnya katanya. Kenapa? Kalau kita jadi wayang kita dipermainkan, tapi kalau kita jadi dalang kita memainkan. Nah, makanya kita yang memainkan semua. Memainkan apa? Contoh nafsu tadi. Kita yang mengendalikan nafsu tadi itu, jangan kita kendalikan kan gitu kan. Kita yang mengendalikan nafsu, jangan kita yang kendalikan. Jadi nanti kayak kawan nanti misalnya ngajak kawan ke sana, wah ikutlah pergaulan segala macam, dan terjerumus kan gitu kan. Nah, maka sebenarnya kalau kita tahu apa, kita mengendalikan. Maka di diri kita ini ada 4 karakter namanya, 4 karakter sifat. Nah, itulah kalau dalam Islamnya mukmainah, supiyah, amarah, alwamah kan gitu. Jadi alwamah itu serakah, supiyah itu cinta, baru mukmainah itu kebaikan, amarah itu kesombongan, api. Nah, jadi amarah itu api, sifat api dalam diri kita itu. Jadi makanya di diri kita ada setan yang disebut korin tadi kan, bolak-balik bilang korin, itulah setan itu korin. Ada, itu di darah mengalirnya. Maka semua terus pelajari. Kita nggak usah pelajari jauh-jauh, di diri kita dulu kita pelajari. Kaji diri namanya. Jadi kalau kita sudah mentok kaji diri kita, mudah-mudahan kita melakukan sesuatu hal itu pun berpikir kenapa? Tahu kita ini semua milik Allah kan gitu. Jadi kenapa mesti ada setan di diri kita? Ya kenapa nggak dimusnahkan Allah saja setan di diri kita, kalau memang setan itu merusak gitu? Perlu setan tadi itu. Kenapa perlu? Nah, ini contoh gini, kamu punya duit 10 juta. Mbak pinjam, mau Mbak pinjam kan gitu kan? Jadi kalau memang kau tuh nggak ada setanmu tadi, nah kan gitu kan? Itulah fungsinya setan tadi, untuk menjaga harta kita, menjaga kita kan gitu kan? Nah, jadi gini contohnya. Jadi karena ada setanmu tadi, kau timbul suujon ternyata buruk sangka sama bapak kan gitu. Nanti dilarikannya kan gitu. Jadi untuk menjagakannya,
Kau timbang lagi di hatimu tadi itu, kayak mana caranya kan gitu. Nah, makanya kau mintalah boro sama bapak kan. Kau kasih duit ini, tapi kau minta bapak boro. Jaminan namanya kan. Nah, bapak kasih jaminannya, baru kan menjaga kan. Jadi setan itu sebenarnya perlu, tapi harus kita kendalikan, bukan dia mengendalikan kita. Kita yang mengendalikannya. Dikasih Allah kita kuasa untuk menjalankan tadi itu. Makanya kasih Allah cara kita berpikir tadi itu. Inilah satu kelebihan kasih Allah sama kita, akal tadi itu. Makanya akal itu dua, di sini satu. Sini akal untuk nyata, ini akal pertimbangan untuk menimbang. Makanya kita punya kuasa, dikasih Allah kita kuasa. Nah, makanya, tapi itu nggak bisa dulu dibeberkan di sini. Nanti bisa mengundang apa nanti? Salah penafsiran kan gitu kan. Nah, jadi itulah. Jadi kalau ditanya katanya kapan datang pemimpin yang adil itu, ya Bapak nggak tahu. Nah, cuma dari gambarannya, setiap zaman itu sebenarnya bobrok seperti zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini kembali seperti zaman jahiliyah. Kenapa Bapak bilang seperti zaman jahiliyah? Manusia sekarang tidak takut dosa lagi. Orang tanya, oh berdosa, gini-gini. Tapi, nah contohnya memfitnah orang, ya kan? Bapak difitnah. Tapi itu orang itu merasa nggak bersalah. Nah itulah. Kenapa? Tapi nanti kalau orang itu diusili orang, wah, oh si anu itu begini segala macam lah kan tuh. Tapi kalau orang itu mengapai orang, salah kan gitu. Nah, makanya setiap zaman itu kembali seperti zaman jahiliyah, seperti Nabi Lut diturunkan karena udah umatnya begini, Nabi Nuh diturunkan umatnya begini, Nabi Musa diturunkan. Setiap zaman itu, setiap zaman mulai apa Allah pasti menurunkan seseorang. Nah, tapi zaman sekarang tidak ada namanya Nabi kan gitu. Nah, jadi sekarang imam namanya. Nah, jadi kita nantikanlah Imam Mahdi itu muncul kan gitu.